Hello everyone, welcome back with me Jun Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gengs. Hari ini saatnya story behind. Dan di depan saya ini sudah ada beberapa koleksi Green Day yang sudah bisa saya selamatkan. Ini gua kumpulin dari zaman gua masih SMP kali ya saat itu, dan sekarang cuma ini yang tersisa. Selebihnya entah hilang kemana dan rusak termakan zamannya. Dan pastinya kita akan ngangkat Green Day hari ini karena euforia Green Day, karena kemarin abis konser di Jakarta itu masih hype banget di sosial media, dan gua pengen ngangkat beberapa story-story tentang mereka supaya ini bisa jadi pelajaran juga, biar jadi pengetahuan juga dan informasi juga, baik yang sudah tahu maupun yang belum tahu. Jadi langsung aja kita masuk ke story behind. Semua berawal dari East Bay, California pada tahun 1986. Dua remaja yaitu Billy Joe Armstrong dan Mike Dirnt yang udah bersahabat sejak kecil punya kecintaan yang sama terhadap musik punk. Mereka membentuk band bernama Sweet Children yang akhirnya berubah menjadi Green Day pada tahun 1989 setelah drummer John Kiffmeyer bergabung. Nama Green Day sendiri terinspirasi dari kecintaan mereka terhadap, ya itulah kira-kira. Tapi siapa sih sebenarnya Billy Joe dan Mike Dirnt dan juga Trey Cool sebelum mereka terkenal seperti sekarang? Mari kita bahas masa kecil mereka sedikit-sedikit aja. Pertama ada Billy Joe Armstrong, lahir pada 17 Februari 1972 di Oakland, California. Sejak kecil ia sudah akrab dengan musik karena ayahnya adalah seorang drummer jazz. Sayangnya sang ayah meninggal karena kanker ketika Billy baru saja berusia 10 tahun. Kesedihan ini menginspirasi salah satu lagu terkenal Green Day yaitu Wake Me Up When September Ends. Billy mulai bermain gitar sejak kecil dan menulis lagu pertamanya di usia 5 tahun. Sementara itu ada Mike Dirnt, lahir dengan nama Michael Ryan Pritchard pada 4 Mei 1972 yang mengalami masa kecil yang cukup sulit. Ia diadopsi sejak kecil dan dibesarkan dalam keluarga yang tidak stabil secara ekonomi. Mike dan Billy bertemu di sekolah dasar dan keduanya langsung terhubung lewat kecintaan mereka terhadap musik. Karena sulit membayar sewa, suatu ketika Mike bahkan sempat tinggal di rumah Billy Joe untuk beberapa waktu. Lalu ada Trey Cool alias Frank Edwin Wright III yang lahir pada 9 Desember 1972 di Frankfurt, Jerman. Ia tumbuh besar di lingkungan hippie di California dan sejak kecil sudah menunjukkan bakat luar biasa dalam bermain drum. Saat masih remaja, ia bergabung dengan band punk The Lookout sebelum akhirnya direkrut oleh Green Day untuk menggantikan John Kiffmeyer pada tahun 1990. Sebelum terkenal secara global, Green Day memulai karir mereka di Gilman Street, sebuah klub punk legendaris di Berkeley, California. Klub ini adalah pusat bagi komunitas punk independen, tempat di mana para band muda bisa bermain tanpa harus tunduk pada aturan industri musik mainstream saat itu. Green Day seringkali tampil di sana bersama band-band punk seangkatannya seperti Operation Ivy, Cream Shrine, Jawbreaker, dan juga Rancid. Gilman Street adalah tempat mereka menempa identitas musik dan semangat do it yourself yang menjadi ciri khas mereka. Dengan dukungan dari komunitas punk setempat, mereka sempat merilis beberapa EP sebelum akhirnya merilis album penuh pertama mereka yang berjudul 39 Smooth lewat label indie Lookout Record. Ada fakta menarik nih geng, salah satu pertemanan yang paling menarik di skena punk rock adalah antara Billy Joe Armstrong dan Tim Armstrong. Meskipun mereka sama-sama memiliki nama keluarga yang sama, pada faktanya mereka tidak ada hubungan keluarga sedikit pun. Mereka udah saling kenal sejak era Gilman Street dan juga sering berbagi panggung. Tim Armstrong bahkan sempat pernah menawarkan Billy Joe untuk bergabung dengan Rancid saat mereka sedang mencari gitaris.
Namun Billy menolak dengan alasan ia ingin tetap bersama Green Day dan percaya dengan masa depan bandnya sendiri. Keputusan yang tepat mengingat kedua band akhirnya sukses besar di jalannya masing-masing. Kisah persahabatan ini dibuktikan melalui lagu milik Rancid yang berjudul Radio, di mana ditulis bersama Billie Joe saat itu. Titik balik terjadi saat mereka merekrut Treacle sebagai drummer pada 1990 untuk menggantikan John Kiffmeyer. Dengan formasi ini, Green Day merilis Kerplunk di tahun 1991 yang mulai menarik perhatian label besar. Green Day menandatangani kontrak dengan Reprise Records pada tahun 1993. Kontrak ini menghasilkan album fenomenal yang kita kenal sebagai Dookie, album ikonik dari Green Day yang meledak di tahun 1994. Album ini gak cuma ngubah nasib Green Day, tapi juga membawa punk rock kembali ke arus utama. Proses rekaman berlangsung sangat cepat, hanya sekitar 3 minggu. Gaya bermain Green Day yang simple namun energik dipertahankan, dengan tambahan produksi yang lebih matang dibanding album sebelumnya. Sound khas mereka, distorsi gitar yang tebal, drum yang eksplosif, dan lirik yang tajam terasa lebih hidup di album ini. Nah, kenapa sih album ini dinamakan Dookie? Kata Dookie sebenarnya adalah slang untuk kota kotoran. Nama ini terinspirasi dari pengalaman tur Green Day yang sering mengalami gangguan pencernaan akibat makanan yang kurang bersih. Artwork album ini juga nggak kalah menarik, gengs. Desain cover yang dibuat oleh Richie Butcher menggambarkan ledakan kotoran yang menghantam kota, lengkap dengan berbagai karakter dan referensi aneh di dalamnya. Album ini dirilis pada 1 Februari 1994 dan langsung meledak. Beberapa lagu yang jadi hits besar dari Dookie antara lain ialah Basket Case, lagu tentang kecemasan dan gangguan panik dari Billie Joe yang jadi anthem generasi anak muda tahun 90-an. Kedua ada When I Come Around, lagu paling sukses di tanggal lagu yang berbicara tentang hubungan jarak jauh antara Billie Joe dengan istrinya. Ada juga Longview, lagu yang dikenal dengan bassline ikonik dari Mike Dirnt bercerita tentang kejenuhan dan kebosanan. Ada juga Welcome to Paradise, lagu yang awalnya ada di Kerplunk kemudian direkam ulang dengan sound yang lebih profesional. Dan satu lagi nih, lagu She, lagu cinta dengan lirik yang dalam dan emosional terinspirasi dari mantan pacar Billie Joe. Dengan lagu-lagu ini, Dookie berhasil membawa Green Day dari skena punk bawah tanah ke level global. Album ini dianggap sebagai salah satu album yang merevolusi punk rock, menjadikannya lebih bisa diterima oleh arus utama tanpa kehilangan esensinya. Namun seberapa sukses si Dookie? Coba bayangkan, gengs, album ini terjual lebih dari 10 juta kopi di Amerika Serikat dan lebih dari 20 juta kopi di seluruh dunia. Ini menjadikan salah satu album punk rock terlaris sepanjang masa. Selain itu, Dookie juga membawa Green Day ke panggung yang lebih besar, termasuk Woodstock di tahun 94, di mana mereka tampil dengan penuh energi dan menyebabkan mood fight legendaris di antara penonton. Dengan pencapaian sebesar itu, tentu banyak penghargaan lain yang diraih oleh Green Day melalui album Dookie ini. Antara lain ada Grammy Award di tahun 95 sebagai Best Alternative Music Album, MTV Video Music Award di tahun 94 sebagai Best New Artist untuk Longview. Kemudian ada Rolling Stone masuk dalam daftar 500 Greatest Album of All Time dan juga majalah Kerrang Award Hall of Fame untuk pengaruhnya dalam punk rock. Selain itu, ada lagu-lagu dari album ini yang terus masuk dalam berbagai daftar lagu terbaik sepanjang masa. Dan hingga kini, Dookie tetap menjadi referensi bagi banyak band punk rock modern. Dari awal rekaman sampai jadi fenomena dunia, Dookie adalah album yang benar-benar mengubah segalanya bagi Green Day dan musik punk rock secara umum. Tanpa album ini, mungkin kita nggak akan melihat punk di era modern seperti sekarang. Setelah meledaknya Dookie pada 94, ekspektasi terhadap Green Day semakin tinggi. Namun tekanan dari popularitas yang mendadak membuat mereka merasa tereliminasi dari komunitas punk yang dulu mereka cintai. Sebagai respon, mereka menciptakan album baru Insomniac.
album yang lebih agresif dan penuh kemarahan. Album ini direkam di Hyde Street Studio di San Francisco dengan produser Rolf Cavallo yang sebelumnya menangani Dookie. Berbeda dari Dookie yang memiliki nuansa lebih pop-punk, Insomniac menawarkan suara yang lebih berat dan mentah dengan distorsi yang lebih tajam dan tempo yang lebih cepat. Kenapa album ini dinamakan Insomniac? Billie Joe Armstrong sendiri memberi nama ini karena dia mengalami insomnia parah selama tur panjang setelah kesuksesan Dookie. Ini menggambarkan kelelahan mental dan emosional yang dirasakan setiap personil pada Green Day. Salah satu hal yang paling menarik dari Insomniac adalah album artworknya, gengs. Cover album ini dibuat oleh seniman Winston Smith dan diberi judul God Told Me to Skin You Alive. Artwork ini penuh dengan simbolisme gelap yang mencerminkan tema album seperti frustasi, ketegangan, dan juga nihilisme. Meskipun Insomniac lagi agresif, album ini tetap menghasilkan beberapa single besar yang masih dikenang hingga sekarang. Seperti Jake Stingbreed, lagu dengan tema gelap tentang penggunaan narkoba dan dampaknya. Kemudian ada Brains True dan Jaded, lagu dengan dua bagian yang menggambarkan insomnia dan kelelahan mental. Ada juga Stuck With Me, lagu dengan lirik introspeksi yang membahas tekanan popularitas. Ada yang satu lagi nih, ada Walking Contradiction, lagu dengan tema sarkastik tentang kontradiksi dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun album ini tidak sepopuler Dookie, banyak penggemar Green Day yang menganggap Insomniac sebagai album paling underrated mereka. Sound yang lebih berat membuat album ini tetap relevan bagi penggemar punk rock sejati. Meskipun lebih gelap, Insomniac tetap sukses besar. Album ini debut di nomor 2 Billboard 200 dan terjual lebih dari 2 juta kopi di Amerika Serikat dalam waktu singkat. Album ini mendapatkan sertifikat double platinum. Namun, tur Insomniac terpaksa dipotong karena kelelahan fisik dan mental yang dialami band. Ini semakin mempertegas tema album yang menggambarkan tekanan hidup di bawah sorotan media. Meskipun tidak memenangkan Grammy seperti Dookie, Insomniac tetap mendapatkan berbagai penghargaan dan pengakuan seperti MTV Video Music Awards sebagai nominasi Best Video untuk Walking Contradiction. Kemudian ada Rolling Stone yang memasukkan mereka dalam daftar The Essential Punk Album of the 90s. Kemudian lagi-lagi ada Kerrang, dikenal sebagai salah satu album punk terbaik dekade ini. Bahkan setelah bertahun-tahun, banyak musisi punk dan alternatif yang menganggap bahwa album Insomniac ini sebagai album yang menunjukkan sisi paling mentah dari Green Day. Insomniac adalah salah satu album yang wajib didengar bagi pecinta punk rock sejati. Kali ini kita akan bahas nih satu album yang paling beragam dan eksperimental dari Green Day. Ya, Nimrod. Album yang dirilis pada 14 Oktober 1997 ini jadi bukti bahwa Green Day nggak cuma bisa main punk cepat tapi juga eksplorasi berbagai aliran. Penasaran sama faktanya? Ayo kita bahas. Setelah merilis Dookie di tahun 1994 dan Insomniac di 1995, Green Day merasa bosan dengan formula musik yang mereka biasa mainkan. Mereka ingin mencoba sesuatu yang baru. Akhirnya mereka mulai menulis lagu-lagu dengan variasi genre yang lebih luas. Dari punk rock hingga akustik, bahkan ada unsur surf rock dan juga folk punk. Album ini direkam di Conway Studio Los Angeles, California dengan produser andalan mereka yaitu Rob Cavallo. Green Day mengambil resiko besar dengan memasukkan lebih banyak elemen eksperimental. Berbeda dari album sebelumnya yang lebih straightforward. Kenapa album ini dinamakan Nimrod? Nimrod adalah istilah slang untuk seseorang yang bodoh atau tidak kompeten. Namun Billie Joe Armstrong memilih nama ini sebagai ironi, menggambarkan seseorang yang dianggap bodoh tapi sebenarnya penuh dengan potensi. Cover album ini juga ikonik, gengs, dengan foto hitam putih dua pria di era klasik yang wajahnya ditutupi dengan tulisan Nimrod. Green Day menunjukkan sisi humor sarkastik mereka yang khas. Nimrod dikenal dengan lagu-lagu yang sangat beragam dari punk cepat hingga balada emosional. Beberapa single terbesar dari album ini antara lain adalah: pertama,
Hitchin' a Ride, lagu dengan riff berat dan ketukan yang unik tentang perjuangan melawan kecanduan alkohol. Apalagi jika kalian ingat tuh ya, video klipnya memang benar-benar Hitchin' a Ride ini memberikan nuansa yang amat sangat berbeda dari Green Day sebelumnya. Kedua, ada Nice Guys Finish Last, lagu cepat dan energik dengan kritik sosial tajam. Kemudian ada Redundant, lagu yang menggambarkan kebosanan dalam hubungan dengan melodi yang lebih melankolis. Dan yang pasti adalah Good Riddance atau Time of Your Life, lagu akustik yang emosional. Akhirnya menjadi lagu perpisahan universal di berbagai acara kelulusan dan pernikahan. Bahkan lagu ini menjadi lagu penutup setiap konser Green Day akhir-akhir ini. Kesuksesan terbesar justru datang dari Good Riddance Time of Your Life yang akhirnya menjadi lagu perpisahan ikonik di seluruh dunia. Lagu ini bahkan digunakan dalam episode terakhir serial TV Seinfeld. Dengan variasi musiknya yang luas, Nimrod mendapatkan banyak pujian dari kritikus dan penghargaan bergengsi seperti MTV Video Music Award untuk Best Alternative Video untuk Good Riddance Time of Your Life. Kemudian Kerrang Award Best Album pada 1998. Rolling Stone juga memasukkan dalam daftar 100 Greatest Album of the 90s. Grammy Award lagi-lagi Good Riddance sering dianggap sebagai salah satu lagu terbaik Green Day sepanjang masa. Selain itu, banyak band punk dan rock modern yang menganggap Nimrod sebagai album yang memberi inspirasi untuk mengeksplorasi musik di luar genre punk tradisional. Selain penghargaan, ada beberapa fakta menarik seputar Nimrod yang wajib kalian tahu. Pertama, Good Riddance Time of Your Life sebenarnya ditulis oleh Billie Joe Armstrong sejak era Dookie, tetapi baru dimasukkan ke album Nimrod. Lagu Nice Guys Finish Last sempat menjadi soundtrack di film Varsity Blues 1999. Kemudian lagu-lagu di album ini sering digunakan dalam berbagai film, acara TV, dan video game, termasuk Tony Hawk Pro Skater dan American Pie. Hitchin' a Ride sendiri menjadi salah satu lagu favorit Green Day untuk dibawakan secara live karena energi dan vibes-nya yang sangat khas dan unik. Jadi apa nih yang membuat Nimrod spesial? Yes, album ini membuktikan bahwa Green Day nggak takut bereksperimen dan keluar dari zona nyaman mereka. Dari punk yang cepat hingga balada akustik, Nimrod adalah bukti bahwa mereka lebih dari sekedar punk rock biasa. Selanjutnya ada album Warning. Pertama-tama album Warning ini dirilis pada 3 Oktober 2000. Dan ini adalah album studio ke-6 dari Green Day. Setelah sukses besar dengan Dookie dan Nimrod, band ini ingin mengambil arah yang sedikit berbeda. Dan Warning menunjukkan sisi yang lebih dewasa dan juga introspektif dari mereka. Meski masih mempertahankan elemen punk rock yang kencang dan catchy, Warning juga punya banyak elemen pop dan bahkan sedikit pengaruh dari rock klasik. Lagu seperti Minority dan Warning punya energi yang khas Green Day banget. Sementara lagu seperti Macy's Day Parade dan Blood, Sex and Bones menunjukkan sisi gelap mereka dengan lirik yang lebih reflektif. Yang menarik, album ini nggak terlalu diterima dengan baik di awal, terutama oleh penggemar yang mengharapkan sesuatu yang lebih keras seperti di album sebelumnya. Namun seiring berjalannya waktu, banyak yang menganggap album ini sebagai salah satu mahakarya terbaik mereka. Meski kurang mendapat perhatian luas di saat itu, mungkin karena pada era itu musik punk rock tidak lagi populer di arus utama. Karena aksi-aksi dari band nu metal seperti Korn, Limp Bizkit, dan Kick Rock yang mengalami kesuksesan. Green Day jelas berada di persimpangan jalan yang sangat besar. Selain itu, Warning adalah album pertama Green Day yang diproduksi oleh band sendiri. Mereka benar-benar mengekspresikan kebebasan kreatif di sini dan itu terasa banget di setiap tracknya. Album ini Green Day awalnya memilih untuk bekerja sama dengan produser lain selain Rob Cavallo. Grup ini memilih Scott Litt yang sebelumnya bekerja sama dengan Nirvana dan R.E.M. Namun grup ini berselisih pendapat dengan Scott Litt mengenai arah musikal album tersebut. Akhirnya Green Day mendatangkan kembali Rob Cavallo, tapi saat ini untuk menjadi eksekutif produser.
Selama penulisan album dan sesi rekaman awal, Billie Joe berulang kali mendengarkan rekaman Bob Dylan tahun 1965 yaitu Bring It All Back Home yang memiliki pengaruh besar terhadap eksperimen musikal Warning dan lirik yang sadar sosial. Itu pula lah yang menjadi alasan mengapa album Warning ini memiliki elemen akustik ballad yang cukup kuat. Album ini juga menandai langkah penting bagi Green Day secara musikal. Mereka mulai mengeksplorasi lirik yang lebih dalam, seringkali berbicara tentang masalah sosial, politik, perasaan pribadi yang lebih kompleks. Misalnya di lagu Waiting dan Mrs. Day Parade, mereka menggambarkan ketidakpuasan terhadap kehidupan sehari-hari dan frustasi terhadap dunia sekitar. Meskipun Warning bukan album yang langsung mendapatkan kesuksesan komersial besar, single seperti Minority tetap sukses di chart dan menjadi anthem bagi banyak orang yang merasa terpinggirkan. Ini adalah lagu yang menggambarkan semangat pemberontakan dan rasa tidak puas terhadap keadaan sosial yang ada. Selanjutnya ada Shenanigan. Album ini adalah album underrated mereka. Album yang satu ini mungkin gak sepopuler Dookie dan album lainnya, tapi punya banyak fakta menarik yang wajib kita tahu. Album ini dirilis pada 2 Juli 2002 dan ini bukan album studio biasa. Sebenarnya album ini adalah kumpulan B-side atau lagu-lagu yang gak masuk ke album utama Green Day sebelumnya. Bisa dibilang ini kayak seperti harta karun buat para fans setia mereka. Album ini berisi 14 lagu yang sebelumnya cuma tersedia di rilisan single atau di kompilasi lain. Shenanigan juga menampilkan beberapa cover lagu yang cukup mengejutkan. Salah satunya adalah Outsider, lagu milik Ramones, salah satu band yang paling berpengaruh buat perjalanan Green Day. Salah satu fakta lainnya adalah di album ini kita bisa mendengar suara Mike Dirnt lebih banyak dari biasanya. Lagu Higher Dead sebenarnya ditulis oleh Mike Dirnt dan ini salah satu kesempatan langka di mana dia menyanyikan sebagian besar lagu. Biasanya kan Billie Joe tuh yang jadi vokalis utama. Nah, kali ini kita bisa nikmatin suaranya Mike Dirnt sebagai vokalis yang lebih sering terdengar. Buat para hardcore fans, album ini tetap jadi sesuatu yang spesial. Kayak kumpulan lagu-lagu rahasia yang akhirnya kita bisa nikmati loh. Jadi meskipun Shenanigan bukan album yang paling terkenal dari Green Day, ini tetap punya tempat tersendiri di hati para penggemar. Selanjutnya kita masuk ke The Phenomenon of American Idiot. Album ini bukan cuma sukses besar, tapi juga mengubah arah karir mereka secara drastis dan bahkan mempengaruhi budaya pop. American Idiot dirilis pada 21 September 2004 sebagai album ke-7 dari Green Day. Tapi tahu nggak kalian geng, sebelum album ini lahir, Green Day sempat berada di titik terendah dalam karir mereka. Karena album sebelumnya Warning nggak mendapat respon yang diharapkan dan banyak orang yang mengira Green Day udah hampir bubar dan nggak relevan lagi di dunia musik saat itu. Mereka sebenarnya sudah mengerjakan sebuah album baru yang dikenal dengan nama Cigarette in Valentine. Tapi sayangnya rekaman album ini hilang dicuri dari studio. Alih-alih mereka menyerah, Green Day justru menganggap ini sebagai kesempatan untuk menciptakan sesuatu yang lebih besar dan lebih ambisius. Dan akhirnya lahirlah The American Idiot. American Idiot bukan sekadar album biasa gengs, ini adalah rock opera, yaitu album dengan cerita yang terhubung di setiap lagunya. Green Day menceritakan perjalanan seorang karakter bernama Jesus of Suburbia, seorang pemuda yang kecewa dengan dunia, memberontak dan mencari jati dirinya di tengah kekacauan sosial dan politik. Album ini juga penuh dengan kritik politik terhadap pemerintahan, terutama pemerintahan George W. Bush terkait perang di Irak dan bagaimana media mengendalikan opini publik. Lagu American Idiot sendiri adalah sindiran keras terhadap propaganda media dan bagaimana masyarakat Amerika terpecah karena kebijakan politik. Selain konsep yang kuat, album ini juga dipenuhi lagu-lagu legendaris. Sebut aja Boulevard of Broken Dream, lagu emosional yang sukses besar dan memenangkan Grammy Award untuk Record of the Year. Uhuy. Ada juga Holiday, lagu penuh energi yang mengkritik kebijakan perang. Wake Me Up When September Ends, lagu yang menyentuh yang terinspirasi dari mendiang ayah Billie Joe Armstrong. Dan tentu saja Jesus of Suburbia, lagu paling epik berdurasi lebih dari 9 menit yang jadi pusat perhatian dari album ini.
Kesuksesan American Idiot luar biasa. Album ini debut di #1 Billboard 200, terjual lebih dari 16 juta kopi di seluruh dunia dan dianggap sebagai salah satu album terbaik dalam sejarah punk rock. Bahkan majalah Rolling Stone memasukkan album ini dalam daftar 500 album terbaik sepanjang masa. Wow. Dan tahukah kalian, gengs, American Idiot itu nggak cuma sukses sebagai album musik, gengs, tapi juga diadaptasi menjadi pertunjukan musikal Broadway pada tahun 2010. Ini adalah bukti kalau album ini bukan sekedar kumpulan lagu, tapi sebuah karya seni yang bisa diceritakan dengan berbagai cara. Gak cuma itu, Green Day juga sempat berencana untuk mengadaptasi American Idiot menjadi sebuah film. Dan meskipun proyek ini gak terrealisasi, album ini tetap punya pengaruh besar dalam dunia musik dan hiburan. Kesimpulannya apa? Ini adalah album yang mengubah segalanya. Jadi American Idiot ini bukan sekedar album biasa. Ini adalah album yang menyelamatkan karir Green Day, membawa mereka ke level yang lebih tinggi, dan membuktikan kalau mereka masih bisa relevan di industri musik yang terus berubah. Proses rekaman American Idiot nggak selalu mulus. Salah satu tantangan terbesar adalah memastikan semua lagu terhubung secara naratif. Karena ini adalah album konsep, Green Day harus bolak-balik menyempurnakan lirik dan struktur lagu agar ceritanya tetap konsisten. Selain itu, mereka juga harus menghadapi tekanan besar. Banyak orang menganggap Green Day sudah lewat masa kejayaannya. Jadi album ini harus benar-benar bisa membuktikan bahwa mereka masih relevan di dunia musik. American Idiot membuktikan bahwa Green Day bukan cuma band punk biasa. Mereka adalah legenda yang berani bereksperimen dan menghadirkan sesuatu yang baru. Album ini nggak cuma sukses secara komersil, tetapi juga punya pengaruh besar dalam dunia musik dan budaya pop. Jadi kalau kita semua berpikir American Idiot itu cuma album biasa, gengs, pasti ini salah besar. Ini adalah album yang lahir dari bencana, dibuat dengan eksperimen yang berani, dan akhirnya menjadi mahakarya yang mengubah segalanya. Pada tahun 2009, Green Day merilis album studio ke-8 mereka yaitu 21st Century Breakdown. Album ini melanjutkan konsep rock opera dengan membagi cerita menjadi 3 babak, mengikuti kisah pasangan bernama Christian and Gloria yang menghadapi tantangan di abad 21. Album ini sukses besar, memenangkan Grammy Award juga untuk kategori Best Rock Album dan menampilkan hits seperti Know Your Enemy dan 21 Guns. Pada tahun 2012, Green Day mengambil keputusan yang berani dengan merilis trilogi album, Unos, Dos, dan Tres. Ketiga album ini menunjukkan berbagai sisi musikalitas mereka, dari punk rock energik hingga balada yang lebih santai. Meskipun menerima beragam ulasan, trilogi ini menegaskan produktivitas dan kreatif tanpa henti dari Green Day dan menghasilkan single yang kita kenal dengan Oh Love. Father of All. Di tahun 2020, Green Day merilis album Father of All yang menunjukkan sisi berbeda dengan sentuhan garage rock dan durasi album yang lebih singkat. Meskipun berbeda dari karya sebelumnya, album ini menampilkan keinginan band untuk terus bereksperimen dan tidak terjebak dalam satu genre. Hingga tahun 2025 ini, Green Day tetap aktif, gengs. Mereka merayakan ulang tahun ke-20 untuk album American Idiot dan ulang tahun ke-30 untuk album Dookie. Hingga saat ini mereka masih sibuk tur demi mendukung album terbaru mereka yang berjudul The Savior. Hingga saat ini Green Day telah mengantongi 5 penghargaan Grammy Award, 5 MTV Video Music Award, 2 MTV Europe Music Award, 2 American Music Award, 2 Billboard Music Award, 1 British Award, dan 1 Rock and Roll Hall of Fame. Selain penghargaan di atas, Green Day juga menerima berbagai penghargaan lainnya termasuk MTV Japan Music Award dan juga Kerrang Award dan Teen Choice Award. Mereka tetap menjadi salah satu band punk rock paling berpengaruh sepanjang sejarah.
Alright, itulah kisah tentang Green Day yang bisa gue sampaikan dari tahun ke tahun, lebih tepatnya dari album ke album. Terbukti ya dengan konsistensi Green Day membuat Green Day hari ini menjadi top artis atau top band kelas dunia yang setiap karyanya itu dapat dinikmati baik para fans baru dan juga baik untuk fans lama. Kehadiran Green Day ini menjadi sebuah legenda, kalau menurut gua sih udah bisa dibilang sebagai legenda juga ya, karena perjalanan mereka kan udah cukup panjang gitu dan udah mendapat banyak perhatian, udah dapat banyak penghargaan, dan ini semua pokoknya jadi bukti bahwa Green Day ini sangat relevan di zaman apapun, masih sangat digandrungi, masih banyak fansnya, bahkan mereka masih tetap berkarya baik ngeluarin lagu, ngeluarin album, dan juga menggelar konser atau tour. Oke, itu ajalah yang bisa saya sampaikan. Jadi semangat buat teman-teman yang lagi berkarya, jangan pernah menyerah, jangan pernah underestimate diri sendiri, jalanin prosesnya, nikmati tantangannya, dan mudah-mudahan mencapai satu titik kesuksesan. Mantap, amin. Oke, kita ketemu lagi di story belahan berikutnya. Well, see you next time, motherfucker.